Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kaf bro, apa kabar? Balik lagi di Kato Friday, Kaf Talks on Friday barengan sama gue Dida Maryuda. Nah, yang kali ini topiknya adalah public speaking lebih tepatnya. Yang dimana sebelah gue nih udah ada, bisa dibilang senior gue nih. Salah satu panutan gue lah untuk gue belajar. Langsung aja nih. Assalamualaikum nih Bro Stani. Waalaikumsalam bro. Masya Allah, tuh kan ngomongnya suara udah bulat banget. Ini suara gue berat, menggambarkan beban hidup gue. Yang berat juga. Masya Allah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita Gue selalu mengikuti langkah-langkah lu. Masya Allah, salah. Sukses di bisnis, sukses di nge-MC, sukses jadi mau acara. You're the best. Masya Allah ya. Bro kan juga satu panutan gue, ya kan ya. Kita saling belajar lah. Alhamdulillah kita ketemu di sini ya. Alhamdulillah. Udah lama banget ya ketemu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya hari-hari sekarang bantuin teman-teman yang butuh ya sedikit professional advice di bidang public speaking. Ada yang bilang, Kak saya mau presentasi akhir nih di kampus, mau bantuin dong gitu. Gimana cara presentasi bilang, ya? Ada sampai level CEO juga minta private gitu kan. Bagaimana membuat sebuah impactful speaking gitu loh. Ternyata speaking itu bukan cuma sekedar speaking, banyak hal yang menarik dan banyak purpose di balik itu. Dan makanya kayaknya it's about time buat gue ya turun lah untuk support teman-teman. Nah itu dia nih, makanya kita nih lagi bikin acara ini. Ya kita pengen ngebedah nih. Asik. Gimana sih? Mungkin ada Kaf bro yang bingung, gue tuh suka banget sebenarnya bergaul gitu ya. Betul. Atau gue suka banget ngomong, tapi gue mengembangkannya bagaimana? Nah ini pas banget nih, ada Bro Stani di sini yang bisa mungkin sedikit menjelaskan ya. Jadi dulu kan lu kan penyiar juga nih ngomong-ngomong kan? Ya kebetulan gitu. Ya kan. Tapi asal mulai seperti apa sih? Dulu sih asal mulanya Oon juga sama Oon. Ingat banget 20 tahun yang lalu lagi diundang ke studio di waktu itu MTV Sky kalau nggak salah. Si Ari Untung waktu itu punya acara di situ, kita undang daripada kita ngobrol-ngobrol di sini, kita ngobrol di studio yuk, ngobrol. Kita akhirnya siaran bareng bertiga. Itu momen yang paling gak bisa dilupain karena gue tuh gagap. Gue stutter gitu loh. Depan mic panik. Pengen ngomong banyak hal cuman gak kesampaian. Jadi wah, itu malam yang paling menyenangkan buat gue tapi juga memalukan buat gue. Jadi suatu hal yang kegagalan itu malah jadi cambuk juga ya. That's it. Itu pelajaran pertama. Kalau kita gagal ya beruntung lah karena pertama kali kita punya kesadaran bahwa kita gagal, kita mau improve. Tapi gue beruntung malam itu karena kalau nggak ada malam itu, gue lancar-lancarannya mungkin gue nggak akan belajar. Jadi dan lu nggak nyampe sampai sini ya? Nggak sampai sini. Untuk Kaf bro yang mungkin ngalamin suatu kesulitan public speaking, bersyukur itu pertama harus dipegang. Betul. Habis dari situ cuman bersyukurnya harus dijalanin, membuat improvement, what to do, ngapain. Tapi waktu dulu lu selesai SMA gitu dan lu kuliah, lu masuk lu termasuk yang masuk di kuliah yang sama gitu nggak sih? Jalur komunikasi berarti? Enggak, sebenarnya gue orangnya oportunis dah. Setiap ada opportunity gue sikat gitu. Waktu itu ya. Oh gitu ya. Ada baiknya ada buruknya, ya kan. Tapi kalau di ujung-ujung akhirnya gue bisa nentukan jalan yang gue mau, jalan yang gue ambil. Tapi di awal gue terima setiap kesempatan yang ada. Kayaknya peluang ini ada di depan mata gue karena Allah pengen gue nyoba deh gitu. Akhirnya gue coba. Gue pernah jadi guru bahasa Inggris dulu di LIA. Situ gue juga belajar berdiri di depan kelas, how to stand up, to manage the crowd. Untuk membuat motivational strategy, untuk mengantarkan pelajaran, untuk berinteraksi, engaging. Gue belajar juga dari situ. Dan itu nyambung tapi ya sama apa yang lo suka. Nyambung. Intinya kan public speaking kan the art of convincing people kan. Tentang apa yang lo mau sampein sebuah pesan. Gue pernah jadi guru bahasa Inggris. Gue pernah bikin English club gitu di LIA juga sama. Oh iya? Iya. Jadi kelihatannya peluang-peluang yang Allah kasih ke gue tuh yang berhubungan dengan bicara. Jadi gue pikir wah ini why not gitu. Sampai masuk dunia radio juga gitu. Cuma memang tidak semulus yang dibayangkan. Pasti banyak kendala. Ya. Dunia radio itu juga lama lo ya? Radio dari tahun 2000. Jadi 20 tahun lah total. Belum lama sih. Belum lama. Tapi cukup lama untuk belajar gitu. Benar. Di radio kita belajarin banyak hal. Dalam public speaking tuh ada menurut seorang filosofis psikolog namanya Albert Mehrabian, ada 3 hal penting ketika kita mau berkomunikasi, mau public speaking. Pertama, kekuatan dari kata-kata, word gitu ya. Kedua, tone, nadanya, tonality tone. Yang ketiga adalah body language. Tapi ternyata ini presentasinya beda-beda. Kekuatan kata-kata, kalau kata-kata kita bagus gitu ya kan, bahasanya santun apa, itu cuma 7% untuk bisa mempengaruhi orang. 7% doang? 7% kontribusinya. Nah, kalau kita menggunakan kata-kata dengan nada yang pas,
itu tambah 38%. Jadi naik 38. Enggak, artinya 7% buat kata-kata, tone itu 38%. 38%. Oke. 38 tambah 7 45. Benar. Nah, ada satu yang gede banget tidak? 55%. Itulah gestur itu. Body language. Betul. Sederhananya gini ya, Kak Bro. Saya gini, saya ngomong, bro, gue boleh minjem uang nggak? Gue lapar nih, belum makan dari pagi. Ya, itu biasa kan. Gitu aja, flat ya. Kata-katanya bagus, tapi ya cuma flat. Orang nggak percaya. Okay. Kedua, misalnya, bro, gue lapar banget nih. Please kasih minjemin gue uang. Gue belum makan dari pagi. Orang agak percaya. Orang agak percaya. Benar. Kan? Ya. Gue kayak nada orang susah gitu ya. Agak getar-getar gitu. Tapi ketika lo memainkan ekspresi wajah lo, gue minta tolong banget. Gue tuh belum makan dari pagi. Gue lapar banget please bantu gue akan bantu lo. Orang jadi lebih percaya. Orang lebih percaya benar. Karena lo memainkan word, kekuatan kata-kata, kekuatan tone lo sama kekuatan body language. Lewat wajah. Iya. Orang susah ya, tampang orang susah seperti apa sih gitu. Nah ini kepake banget di dunia apapun yang Kak Bro mau lakuin, termasuk ya jadi MC, jadi pengajar, jadi apapun lah. Jadi penjual pun juga bisa. Of course man, pasti. Iya kan? Pasti benar. Orang akan ngelihat keseriusan dari emosi kita. Benar. Tentang barang kita. Kopi ini paling enak. Kopi ini dipetik dari dari petani-petani. Dia bisa menjelasin detail dari produk yang mau dijual ya. Jadi nggak rugi belajar public speaking, itu bermanfaat banget. Dan nggak hanya untuk misalkan jadi host doang berarti kan ya? Enggak dong, banyak banget semua ilmu yang menggunakan kemampuan berberbicara itu public speaking. Benar. Dan kita nggak akan pernah lolos dari public speaking. You name it. Jadi pengusaha, Dida kan juga kan benar. harus menjelaskan ke media kan tentang apa sih kopi yang Dida buat, seberapa bagus sih gitu. Betul. Jadi CEO di perusahaannya Kak Bro masing-masing. Ngobrol. Jadi pimpinan di kantornya harus meyakinkan karyawan. Juga karyawannya, benar. Iya. Mau ngelamar? Wah itu lagi itu tuh. Itu bikin deg-degan tuh dengkul. Lagi laki-laki ya kalau ngelamar. Iya, semua orang bilang nggak ada yang paling mengerikan selain pengalaman itu kan. Bener. Minta izin sama bokapnya ya. Aduh ribet tuh. Wajar sih. Iya, deg-degan. Wajar sih. Tapi sebenarnya proses yang lo alamin gitu ya, pasti kan ada titiknya di mana kayak, aduh ini kayak titik gue deh nih. Yeah. Yang dimana kayak, udahlah gue mau seriusin aja di dunia ini, di bidang ini. Apalagi tadi lo bilang, ya gue oportunis gitu, mencelak sana mencelak sini. Yang dimana ini kayak yang bakal gue ambil. Itu momennya seperti apa sih? Bisa jelasin nggak? I would strongly suggest untuk Kak Bro yang baru memulai gitu ya, baru lulus kuliah atau apa. Kalau gue pribadi menyarankan coba aja setiap peluang. Tapi ujungnya lo akan memilih jalan yang lo pilih kan gitu. Tapi sebelum situ ciri-cirinya sih adalah lo merasa nyaman akan di situ. Nyaman dulu ya. Kedua, kalau laki-laki biasanya kerjaan itu di mana tempat dia bergantung itu bisa menghasilkan atau mencari nafkah buat dia. Ketika itu terjadi, resikonya kecil, bisa mencari nafkah dan ada orang bergantung dari situ, mungkin itu sebuah keseriusan yang harus lo jalanin gitu. Bisa jadi kan bisa, gitu. Bisa benar. Misalnya bikin kopi adalah satu hal yang Kak Bro suka, ya di situ harus menjelaskan ya why not, mungkin itu yang penting pertama. Menurut gue kecintaan sih, itu nggak pernah jauh dari passion kita sih. Kadang kita kan suka keasikan sendiri kan, gue mau coba ini ya 5 tahun lagi coba ini ya, 5 tahun lagi coba ini ya, sampai di mana titik ya lu gak fokus gitu. Ada beberapa jenis anak muda sih, ada yang determined ya, determined itu artinya dia bisa dari mulai lulus sekolah dia udah tahu nih mau ngapain. Gue mau masuk Akpol gitu, gue mau ini, gue mau jadi sekolah ini, ada dia selalu menentukan langkah hidupnya dan dia bisa berhasil. Tapi ada juga yang enggak. Tapi feeling gue yang enggak bisa nentuin itu banyak banget jumlahnya. Iya benar. Itu dia. Menurut gue grab aja every chance yang ada di depan lo, sehingga akhirnya lo tekunin. Tapi syaratnya harus satu ya, harus tekunin apapun itu. Ya. Balik lagi ke situ soalnya. Mau jadi penyiar radio ya harus tekun jadi penyiar radio. Mau jadi pedagang kopi harus tekun. Dan itu harus disetting levelnya sampai kapan. Benar. Punya target lah paling nggak ya. Target betul. Dan mau jadi pengusaha ini, mau kerja di kantoran, mau jadi PR officer, itu nggak akan lepas dari berhubungan dengan ngomong sih. Ngomong, benar. Nah, sampai pada kenyamanan dan kita ngerasa, kok tiap hari makin passionate makin hidup ya. Gitu ya benar. Maybe that's it. Itu pilihan yang mungkin jalan yang kau pilih. Langsung dari situ difokusin tuh ya. Betul. Ya mantap. Nah, balik lagi ke public speaking gitu ya, bro. Nah, kalau dari lu sendiri yang udah lebih jauh istilah pengalamannya gitu, bisa share sedikit nggak sih Kak Bro gitu? Sepenting itukahnya sih public speaking? Sangat. Ya kita tahu lah beberapa momen yang lalu kejadian orang salah memilih diksi, satu dunia geger. Iya benar. Apalagi berhubungan dengan religi kan. Religi betul. Keyakinan, belief gitu loh, jangan pernah nyentuh. Nah, ketika dia mengucapkan dengan diksi yang tepat, pemilihan kata yang tepat,
ketika dia mengucapkan dengan kelirihan nada, intonasi tadi yang bagus, ketika dia menyampaikan keseriusan betapa dia ingin membuat satu perubahan, nggak akan kejadian, nggak sampai gini. Betul. Nah itu kan ketika dia ngomong waktu itu dikuasai oleh emosi diri. Betul. Padahal dia ingat bahwa dia pimpinan nomor 1 di sebuah negara. And we're talking about a world leader kan gitu. Iya, benar. Itu sebuah contoh. Kalau kita salah milih kata, salah milih diksi ya, salah mengucapkannya, one day kalau Kaf Bro jadi bos, karyawan bisa pada ngamuk. Itu. Iya benar, hati-hati ya. Yang paling berbahaya media misalnya. Media, itu benar, ngomongin salah produk, kita nggak peduli sama orang gitu, diambil sama media, ditulis, belum dipotong. Iya kan. Belum lagi editor ya dipotong-potong, cari clickbait mana nih? Tukang potong clickbait mana nih? Benar. Itu seberapa penting untuk zaman sekarang, ya. Terus ketika kita ngomongin tentang bisnis, kita punya produk, kita mau cari investor, benar, gitu ya. Kan lu harus convince investor lo harus presentasi pitch elevator. Ya. Lo sampein lu cuma punya waktu, saya punya waktu 20 menit untuk ngomong tentang kehebatan bisnis kamu, jelasin whatever you have in mind, make it 15 minutes. Sementara yang kita punya slide-nya 220. Banyak, iya, ngomongin. Ya kan? Macam-macamnya. Sederhananya kita mesti punya kemampuan juga dalam mensimplifikasi pesan kita. Salah satunya itu. Ya sederhananya ketika kita masuk dalam lift, ketemu dengan orang yang kita pengen presentasi, kita cuma punya waktu 2 menit, 3 menit. Dari lantai 1 menuju lantai 40 misalnya. Benar. Ya harus cepet kan nyampein itu. Benar. Itu juga salah satu kemampuan dipelajari oleh public speaking. Public speaking itu satu ilmu yang semua menurut gua wajib belajar, wajib tahu. It's the art of expressing your mind, your thought gitu loh. Dulu tuh gue jadi inget waktu kuliah gitu di radio kampus, gue ikut radio kampus. Gue dulu cuma disuruh bilangnya sama senior gue gitu ya, cuma dibilang kayak, yaudah lu latihan aja kalau ada lagi isi bensin, lu ngobrol sama tukang bensin ya udah. Bisa, why not? Iya kan ya? Karena banyak pasti orang yang mengira kayak itu mah gampang emeng doang, tapi pas nyampe ke sini tuh gitu kan. Nggak segampang itu. Ada trik sendiri nggak sih? Ya terutama ketika kita lagi mau tampil kan kita mengalami spotlight complex namanya spotlight complex tuh satpam kompleks anjing. Spotlight kompleksitas atau di mana kita menjadi sorotan. Jadi sorotan, betul. Nah, saran-saran dari gua untuk menguasai public speaking ada beberapa hal. Pertama, kita harus kasih waktu kita untuk belajar. Kita untuk belajar. Belajar sekarang gampang kan bro, lewat YouTube mana ya kan? Atau ikutan forum. Kedua, grab every chance. Kalau lo punya kesempatan untuk tampil, ambil. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Dan ada alasan kenapa Allah nyuruh lo untuk tampil gitu. Karena mungkin itu kita nggak pernah tahu, itu momentum lo menuju kemajuan. Benar. Ya kan? Benar. Ketiga, kita perbanyak bergaul sama orang-orang yang positif kayak lo, kayak teman-teman Kaf Bro yang lain. Ada forum-forum Kaf yang lain, datengin, ketemu, ngobrol, tanya. Karena situ cara untuk melatih confidence tadi. Yang keempat, whatever you have in mind, you want to present gitu ya, apapun yang mau disampaikan, kuasai ilmunya. Itu tuh. Kadang banyak juga orang yang misalkan jago ngomong tapi dia nggak menguasai. Benar. Nah orang jago karena dia tahu apa yang dia omongin. Itu dibalik harusnya. Benar. Kita mau jualan, kita mau kasih tahu bahwa kopi kita atau produk kita nih, kayak contoh gue ambil ini yang terbaik karena gue jualan ini gitu loh. Bisnis gue ini. Ya lo harus tahu banyak tentang produk yang lo jual. Jangan cuma ngecap ngegoreng doang. Dan tahu banyak dan lu tahu bagaimana mempresentasikannya gitu caranya. Nah itu. Dan yang terakhir yang paling penting kalau di breakdown itu 5 gitu ya. Latihan sih. Nggak ada yang paling efektif selain latihan sering. Makin sering latihan lu makin cepat jagonya gitu loh. Jadi by all chance begitu lu udah terbiasa latihan berbicara di berbagai forum, di berbagai tempat, diminta kapanpun, berapa lama pun waktunya, lo bisa jalaninnya. It's all about practice. Ya kita balik lagi ngomongin tentang public speaking ya, bro. Kita kalau misalkan ngelihat sebuah karir di public speaking gitu, itu tuh banyak banget kan? Banyak banget cabang-cabangnya. Apapun ya, lo penyanyi, lo kan ketemu audience kan? Dia kan akan berbicara juga kan, nggak cuma nggak bisa nyanyi terus. Kan lo building rapport atau connection. Karena connection tuh penting kalau kita mau ngelakuin sesuatu. Penyanyi dengan fansnya, berkomunikasi kan, how to connect with them gitu kan. Kedua, lo punya ide bisnis, lo mau presentasi ide bisnis lo ke hadapan pimpinan, ke hadapan publik, ke hadapan siapapun, itu juga public speaking. Ya lo mau menjadi tour leader di sebuah perusahaan wisata gitu ya, ngejelasin berdiri di depan bis di antara 5-60 orang. Misalkan dia dia suka banget traveling, sekalian aja jadi tour leadernya. Betul, lo menjadi storyteller, lo even menjadi si penghibur adik-adik kecil, ventriloquist
Itu kan juga public speaking dipelajarin nih. Voice over juga belajar tentang intonasi, mainan artikulasi, intonasi, memilih diksi, itu juga public speaking. Banyak banget, semua terkait dengan public speaking. Iya ya. Tapi kadang-kadang orang suka sadarnya di ujung. Sadarnya di ujung-ujung, oh iya gue butuh iya, bisa. gitu. Ya, Ntar lagi padahal proses belajar itu kan dari umur-umur kaf bro kayak lo gitu kan, dari lebih muda lagi, lulus SMA ya kan. Ya gue baru lulus SMA juga. Asik. Gue baru lulus STM. Gara dikit. Dari situ kalau kita cicil dari sekarang belajar itu, buat apapun tujuan kita itu akan bermanfaat banget sih pasti. Iya benar. Kenapa Steve Jobs disebut sebagai one of the most captivating speakers, salah satu speaker yang menawan? Ya. Karena dia proses persiapannya dia jalanin. Karena dia tahu di belakang dia ini kan ada tujuan, visi besar yang harus dia capai menjadi sebuah perusahaan yang bahkan sekarang orangnya udah nggak ada, produknya masih laku jalan, kan? Iya benar. Karena dia mampu meyakinkan publik tentang apa yang dibutuhkan publik, produk, ya kan? Kalau bisa dilihat tarik lagi Steve Jobs tuh, dia bukanlah orang yang juga langsung berhasil ya? Enggak dong. Dia tahun waktu dia presentasi Macintosh tahun 84 gagal, benar. Tahun 84 gagal loh. Dia gagal dan itu malu banget dan nobody would ever get believe on what he was selling gitu loh. Dan itu gagal, tapi dia belajar dari situ kan pelan-pelan. Kegagalan itu ya. Iya, dan ternyata kemampuan itu emang harus diasah terus. Siapapun nggak ada yang lahir dengan jago lah. Tapi juga kadang ada orang yang, gue takut gagal nih gitu loh. Apalagi yang namanya public speaking gitu ya, ditolak orang, dicuekin. Apalagi yang namanya kita lagi ngomong gini, tiba-tiba orangnya kayak nggak ngedengerin. Megang handphone kan langsung kayak ciut kan. Itu gimana ya? Nah, public speaking ada dua area nih, area psikologis sama area teknis. Oke. Nah, yang terberat bukan teknis, bukan cara bagaimana melakukan, bukan cara gimana caranya melakukan connection, attention grab, ice breaking, tapi memanage diri dirinya sendiri malahan. Diri kita. Sumber kepedean tuh ada di situ. Sederhananya gini ya. Lagi ngomong depan ini, tiba-tiba nyium bau badan sendiri. Aduh, langsung drop tuh semua planning. Makanya lo harus selalu siap dong standby. Iya kan? Dalam setiap kondisi dong. Lo harus siapin kayak gini. Misalnya contoh ya. Iya benar. Karena datangnya dari inside diri kita. Betul. Dari diri kita. Orang batuk aja bisa sampai bikin, aduh dia kenapa nih? Gitu kan? Iya kan? Kok dia nggak ngeliat gue ya pas gue ngomong. Nah, itu mental harus kita jalanin. Termasuk ya penguasaan diri, memanage diri. Tadi itu ada pelatihannya. Maksudnya untuk yang paling basic banget tuh ada. Banyak. Contoh ya, ada puluhan cara untuk melakukan attention grab. Yes. Misalnya kita buka dengan sesuatu. Halo, nama saya Steny, saya adalah seorang salesman misalnya gitu. Okay. Ngomong apa? Halo, nama saya Steny, saya mau nanya dulu sebelum kita mulai. Gue munculin statistik data misalnya, ya kan, data statistik. Ya, 3 dari 4 orang yang sudah mandi tiap hari nggak ngerasa dirinya bau, padahal dia bau. Itu contoh gitu ya. Terus gue akan ngajak ngobrol ke orang. Ya, apa kabar bapak dan ibu di sini? Boleh tahu tadi pagi mandi berapa kali? Gitu. Boleh tahu. Misalnya gue mau jualan deodoran gitu, contoh ya. Ya, yang kayak gitu-gitu. Ada teknik namanya getting audience to participate. Kita mau masukin lewat statistik, data terlebih dahulu gitu. Sebelum kita masuk ke topik kita. Terus di depan kita sampaikan diri kita siapa dan profesi kita apa dan apa yang kita lakuin biar orang tahu. Terus kita sampaikan juga bahwa dengan presentasi ini selama 20 menit Anda akan dapat pengetahuan banyak tentang public speaking. Saya akan bikin Anda menjadi seorang public speaker yang handal. So, ketika kita di depan udah ngebangun keyakinan bahwa lu dengan dengerin gua ini, lu bermanfaat buat diri lo. Lu harus dengerin gua 20 menit ini. Karena apa? Karena ada janji tadi kan, saya akan menjadikan diri Anda menjadi seorang public speaker yang handal selama 20 menit. Orang akan stay. Langsung stay. Jadi intinya public speaking itu bukan masalah kehebatan diri kita, tapi kita menyampaikan suatu pesan yang penting buat orang. Itu penting juga. Gitu. Apapun tujuannya ya, kita mau jualan, mau presentasi bisnis, mau ini, itu penting banget. Ya memang berarti secara pegangan apa yang pengen kita omongin tuh udah harus tahu dulu ya. Yes. Jangan langsung kucuk-kucuk presentasi gitu, nggak megang apa-apa. Nanti kalau lo nggak ada persiapan, lo akan mengalami kekecewaan diri, dan ketika lo kecewa, lo akan menyalahkan diri, dan ketika lo nyalain diri, lo akan susah untuk bangkit. Jadi semuanya harus dibangun, gitu ya? Dibangun dari awal. Pre-pro-nya, siapa gue besok mau ngomong di depan teman-teman mahasiswa, ya kan, gue misalnya ketua BEM nih, ya kan, gue mau promosi, ya gue nyampein apa nih, ya visi dan misi gue, apa sih poin penting buat mereka, karena
ketika kita ngomong, tapi yang kita omongin penting buat diri kita. Nih ada ya, 20 menit, orang kasih waktu 20 menit, tapi 10 menit bacain CV dia. CV dia dibacain, saya dulu kayak gini, saya dulu gini. Nggak ada pentingnya buat orang. Bener. Padahal bacain CV semenit aja, lu punya 19 menit untuk membuat orang berubah pikirannya. Iya benar. Tapi pernah nggak di saat selama Mas Stan ini, Bro Stan ini 20 tahun ya kurang lebih lah ya, berkecimpung di dunia ini, hal yang paling aduh kok gini ya, apa? Gagal ya? Iya gagal. Di performance gue awal-awal tuh gue nge-MC dulu buat sebuah perusahaan event organizer, terus gue dibayar waktu inget 300.000 kalau nggak salah. Terus gue di Taman Mini waktu itu gue inget. Terus gue sangat gugup dan nervous. Kerjaan gue waktu itu baca doang, bro, baca doang. Gue nggak ada kontak sama orang, nggak ada audience. Sampai akhirnya audiens ngerasa bahwa ya MC-nya nggak connect nih gitu loh. Gitu. Dia lapor sama IO-nya dan IO kasih feedback ke gue. Gue bilang, ya udah gue minta maaf, gue salah, gue latih lagi. Gue nggak mau terima honor gue, silakan lo ambil. Masya Allah. Gue bilang gitu karena gue ngerasa gue nggak perform. Itu gue belajar. Ya kita mesti punya jiwa besar dalam hal apapun dalam hidup ini. Lo mesti punya jiwa besar untuk dikoreksi. Benar. Nah ciri-ciri orang yang susah, yang nggak sukses itu adalah ketika lo dikoreksi lo nggak mau terima. Itu sukses karena lo berantem sama diri lo. Iya benar, gengsi ya, buang gengsi lah. Buang gengsi ya kalau pengen maju ya. Justru lo abis latihan public speaking nih, lo ajak teman-teman lo, gue mau latihan, lo dengerin ya, lo kasih gue feedback ya. Karena besok gue ngomong sama dosen gue nih. Gitu. Turning point lo, jadi selama lo jalanin tuh Pak, udah deh ini deh yang bakal gue ambil, ini bakal gue seriusin. Itu apa? Turning point gue ketika gue ngerasa diri gue nih bisa menjadi pribadi yang bermanfaat di radio. Waktu itu tahun 2000 awal kita siaran, gue pikir gak ada yang dengerin kita, tapi ternyata ada yang denger. Itu waktu itu di radio mana tuh waktu itu? Dari awal dulu MTV Sky dulu. Oh MTV Sky, okay. Ada beberapa anak-anak yang dia gak bisa kalau gak dengerin siaran kita gitu. Dia ngerasa kehilangan banget, berarti kita nih cukup meaningful ya gitu. Ya terus kita mau ngapain nih selain entertainment, mau selain hiburan, mau ngasih pesan apa gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya orang appreciate sama apa yang gue lakuin dan gue juga seneng ngelakuinnya. Jadi akhirnya gue set up di sinilah langkah gue yang gue tekunin. Jadi bener-bener pada saat nyobain, berarti pertama kali lu cobain di MTV Sky itu dulu, langsung kena banget tuh ya? Betul, dulu dari situ gue pindah ke Hard Rock FM, terus gue ke Cosmopolitan, Brava Radio dan sebagainya. Nah kan tadi kan ada 3 hal tuh kita dalam public speaking kan ya. Salah satunya adalah body language. Nah itu untuk radio sendiri kan kita kadang nggak bisa ngasih tahu tentang gestur body language kita. Itu gimana? Justru malah menurut gua kita memanfaatkan body language lebih banyak di radio. Di radio itu ya? Iya. Karena kan orang nggak terlihat, tapi orang bisa merasakan. Ya. Jadi sebenarnya body language bisa dibilang juga ekspresi ya? Ekspresi. Body language dari mulai posisi berdiri, body posture, ya, cara lo berdiri, cara lo menggerakkan tangan lo, wajah, tersenyum. Sama penyiar radio kan harus smiley. Benar. Iya kan? Iya. Itu basic waktu yang gue diajarin juga tuh. Yes. Dalam menjadi penyiar waktu itu ya. Banget. Jadi kita harus ada smiling voice. Hey, Kaf Bro, welcome to Kaf Bro FM. What's up? Apa kabar guys? Gila lu, udah lama kita nggak ketemu ya gitu. Coba kan beda ketika kalau nggak pakai smiling. Bro, apa kabar? Udah lama kita nggak ketemu ya. Bayar dong utang lu. Jadi ke situ. Pengen ribut. Sangat. Nah, tapi memang sebenarnya itu kan body language juga. Body language juga ya. Itu sebenarnya penting juga tuh untuk kita ngedalamin si public speaking itu ya. Yes. Iya benar. Kayak presentasi gitu, kalau misalkan kita datar-datar aja juga. Presentasi ini ramah banget nih orang. Cara dia menyapa, cara dia turun ke bawah untuk ngajak gua ngobrol. Karena hal ini yang mungkin banyak orang nggak ngeh itu ya. Yes. Dia pengen public speaking atau enggak dia emang suka ngomong tapi ya orangnya datar-datar aja. Yes. Ini intinya human relations sih, hubungan antar manusia sih. Tapi kita lebih ke bagaimana menyampaikan pesan. Kalau ngomong sama pasangannya, sama istrinya atau sama pasangannya kayaknya wow, jago banget begitu di panggung, gitu kan. Sebenarnya tinggal mana confidence itu? Tinggal diganti ya. Iya. Diganti setnya aja gitu. Lo sama istri, lo sama sahabat lo bisa seperti itu ya, lo sama yang lain pasti juga bisa seperti itu. Tapi memang kenyataannya kalau menurut riset psikolog yang bilang bahwa kenapa sih kita tuh kan punya bukan penyakit sih, sebutannya symptoms yang mengganggu diri kita. Ya. Kita tuh self absorb. Kita menyerap semua hal dalam hidup kita. Kenangan pahit, kenangan manis kita serap. Yang pahit itu lebih lama stay-nya dibanding yang manis. Tidak pernah dipuji 9 kali sama orang berlalu, tidak pernah dicela sama orang 1 kali, itu yang diingat 15 tahun lalu sampai sekarang masih diingat. Kita nyimpen hal-hal negatif dalam diri kita. Ini destruktif loh. Dan ini ada di dalam bawah sadar kita, men. Dan itu mengganggu confidence lo. Cara lo? Ya itu tadi semua menghilangkan itu gimana? Ya pertama kita memanage diri bahwa
Kita nggak boleh terlalu fokus sama apa yang orang bilang gitu loh. Itu buang excess baggage itu, beban-beban tambahan itu lo buang. Lo lebih fokus gimana caranya meriset apa yang mau presentasiin besok, siapa mereka, usianya berapa, apa yang mereka butuhkan, pesan-pesannya, gimana cara gue menyapa mereka. Gue akan turun dari panggung, gue akan nanya ini, gue akan main kartu dulu, tebak-tebakan dulu, gue akan nunjukin data, statistik, foto, poster. Itu lebih baik lo jalanin, lo channel rasa takut lo menjadi sebuah persiapan menuju ke keberhasilan itu. Karena ketika lo ngikutin perasaan buruk dari diri itu kan ngegulung dah. Ada sampai ada yang bilang we are the victims of our own mind. Kita tuh korban dari pikiran kita sendiri. Bener. Emang musuhnya diri sendiri ya? Diri sendiri. Banyak banget kesempatan yang hilang gara-gara lo bilang bahwa lo nggak mampu dapat kesempatan itu. Ayo ngaku deh. Iya benar. Iya benar. Ya kan, jadi di sekolah misalnya jadi kepala ketua kelas lo tolak. Padahal guru lo ngelihat lo punya leadership. Lo mampu, benar. Kalau orang lain lihat lo mampu, tapi lo kenapa lo nggak ngelihat diri lo mampu? Ini kan kita membunuh diri kita sendiri. Nah itu dia, public speaking kita belajar juga bagaimana memanage diri, managing expectation, anger, kekecewaan kita terhadap orang-orang yang masa lalu pernah nyakitin kita. Ya itu kayak gitu-gitu. Nah salah satu cara untuk mendapatkan pengaruh positif adalah ya lo nonton channel-channel yang positif kayak ini, CAF. Terus lo bergaul bersama orang-orang yang memberikan inspirasi kayak yang lo undang-undang di CAF. Ya macam-macam. Surround yourself with people who care about you dan lo bisa berkembang di situ. Ya harus milihnya konten-kontennya juga yang konten-konten yang meng-upscale diri sendiri ya. Teman-teman yang ibaratnya yang negatif-negatif jauhin dulu lah gitu, jangan terlalu ini, lo jaga jarak dikit lah. Lo butuh confidence itu, dan confidence itu bisa dapat diberikan dari orang-orang yang ada di sekeliling lo, support system lo, keluarga lo juga. Itu penting. Bro, yes. Kita sekarang nih eranya kan digital banget nih ya. Digital banget dan ya itu lagi nyambung lagi pasti kan ke public speaking tuh ya. Bener. Kalau dari lo lihat yang lo lihat sendiri gitu ya, sekarang banyak banget content creator gitu kan ya. Dia bikin video, vlog dan sebagainya. Nah itu menurut lo sendiri yang udah berkecimpung juga nih udah lama, itu ada nggak sih maksudnya yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan itu? Pertama, bersyukurlah untuk teman-teman generasi Y, Gen Y, Gen Z dan sebagainya, karena mereka terlahir jadi presenter ya. Iya. Benar. Gampang banget lo ngomong depan kamera. Kalau zaman angkatan gue dulu, kita mau tampil di TV, ikutan casting dulu 3 hari, ngomong depan kamera gitu. Bener. Itu kalau kepilih, kalau nggak kepilih ya udah. Bikin video juga susah lagi dulu. Bikin video susah, butuh modalnya gede. Sekarang kita bisa menjadi presenter sendiri, bisa punya stasiun TV sendiri, bisa punya sesuatu yang kita mau sampaikan, bisa punya konten. Benar. Ya, tapi balik lagi harus dilakukan dengan tepat menurut gue. Ya. Ada perbedaan yang signifikan saat kita ngomong di depan publik yang ada di depan kita sama di depan kamera online. Di antaranya kalau kita lagi meeting Zoom misalnya gitu ya, atau kita lagi mau presentasi online, yang pasti pertama kita bikin background, background kita ini adalah gambaran representasi image yang kita mau sampaikan. Misalnya Dida pengen nyampein pesan bahwa Ida nih berilmu sih ya, resourceful, knowledgeable. Belakang taruhlah perpustakaan, buku, ya kan? Oh, gimmick kecil itu penting banget ya. Itu building itu kan personal branding. Dida naruh, berarti Dida nih pinter nih, banyak baca buku nih. Misalnya gitu ya. Iya, itu nggak kepikiran tuh orang-orang kadang-kadang. Nggak kepikiran, belakangannya jemuran. Atau pakai background yang template yang akhirnya potong mukanya. Iya benar. Iya satu. Kedua, kalau online itu cuma 2, audio visual udah. Visualnya tepat, ya. Ini kan di depan nih. Ya. Kita jangan sak muka di depan screen gitu kan. Agak mundur dikit. Cari eye level. Eye level kan termasuk side room, head room. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu jauh juga. Kecil banget tapi jangan terlalu deket. Jadi muka semua sampai jerawat-jerawat. Ya, terus ketiga cari jarak di mana kita bisa berekspresi tadi menggunakan body language. Body language itu juga penting. Iya kan? Kalau kita mau jual produk, kita harus nunjukin produknya. Nah, kalau dia terlalu kecil muka doang kan kita susah jualan produk gitu kan. Dan komunikasinya juga jangan kayak jualan pasar. Ada kan yang template begitu kan. Ya, nah, gitu. Itu psikologis juga ada namanya. Orang kan punya attention span yang makin lama makin turun. Di online menurut data 20 menit sekali kita harus break. Kita harus ada gimmick, kita harus ada bercandaan, kita harus ada sesuatu karena orang udah jenuh, capek. Benar.
menatap kamera tuh capek, letih juga. Letih, nah, itu kita mesti tahu. Misalnya 20 menit, oke, kita giveaway gitu misalnya kan. Jadi kita lakuin, itu tips-tips seperti itu. Termasuk tadi cara-cara mengakrabkan diri di offline dengan online harus dibangun juga. Sebelum saya mulai, saya mau tahu siapa di sini yang belum mandi, tunjuk tangan, boleh? Oke. Siapa yang ini ya? Ya contoh kayak apalagi gitu, sekarang kalau misalkan kita live kayak di IG live gitu kan tuh kita juga bisa langsung interaksi di situ kan ya. Iya, dengan 2 orang ya. Tapi kalau sama yang lain mesti diundang ya. Ya, itu apalagi IG live tuh. IG live kita suka mikirin hanya berdua doang. Betul. Tapi nggak mikirin ribuan orang yang nonton. Omongan kita tuh harus bisa relevan sama yang 1.900 orang, bukan cuma yang di depan kita. Nah, itu juga kita harus menggandeng, harus ngasih ngomong sesuatu yang omongan gue ini bermanfaat buat mereka semua. Salah satunya gitu, jadi content creator gampang, bisa, menarik, tapi pikirin juga konten apa. Ya, benar. Nah, kalau gue sih menyarankan jadi content creator lo pilih satu problem yang lo bisa jawab lewat konten lo. Ya kan? Apa misalnya lo pengen ngomong tentang kondisi anak-anak muda sekarang yang lemah batinnya, jiwanya gitu. Nah, lo mau ngasih counseling, lo ngajak psikolog, lo diskusi. Nah, kalau gue sepanjang lo punya solusi dari problem mereka, sepanjang lo punya obat dari pain mereka, konten lo akan everlasting menurut gue. Gue selalu mikir gini, if I'm going to create something, is this gonna be worth watching 20 years from now? 20 tahun lagi nih konten gue ini bermanfaat apa enggak? Benar. Kalau nggak bermanfaat, gue mendingan mikirin dulu deh. Pada akhirnya adalah emang tujuannya itu ya harus kita set ya. Yes. Jangan cuma sekedar pengen followers atau viewers doang. Karena ini semu, follower bisa pindah, bisa benci sama lo ketika hari ini. Tapi ketika lo building konten yang bermanfaat buat mereka, they will stay forever. Intinya manfaat itu tuh. Kadang orang kan bikin konten suka ada yang nggak bermanfaat, mungkin ya kadang beberapa gitu. Iya. Karena era digital ini sangatlah mudah gitu kan. Betul. Kita meng-create-nya. Ya itu kebijaksanaan masing-masing ya. Policy masing-masing. Dan Bro Seni kan melewati 2 masa yang berbeda nih kan. Yang tidak ada era digital dan yang dulu mungkin Gue kalau ngomong ketahuan tuanya deh. Dari mulai kaset pakai muterin kaset diputar rekord ya, ngerekord dicetak-cetak. Sulit itu ya. Iya, nah lu kan ngejalanin, lu kan ngelewatin 2 hal itu tuh. Iya, kita bisa survive sih dah, dengan sesulit apapun kita bisa survive. Zaman sekarang semudah apapun kita juga bisa hancur. Ya. 2 hal itu aja sih. Ya. Kalau sulit ya kita bersyukur aja, find a way to survive. Kalau terlalu mudah juga hati-hati, karena lo bisa juga jatuh dari kemudahan itu. Benar. Menurut gue. Iya. Masya Allah ya. Nah, Pak, kesibukan lo berarti selama ini di dunia public speaking. Punya hitam? Ya? Jangan. Public speaking. Ada selain itu ada kegiatan lain nggak? Kalau nggak salah dengar ada bisa kita bilang kayak pita kuning itu apa ya? Yes. Gue juga mau menyarankan sih bahwa diri kita itu semua punya satu hal yang harus kita fulfill, yaitu dunia sosial. Ya alhamdulillah zaman gue siaran dulu 2006, gue bangun sebuah komunitas, teman-teman yang membantu adik-adik kanker. 2007 keterusan kita bikin yayasan sampai sekarang deh. Tahun 2020 udah 13 tahun 13 lah. 13 tahun, Masya Allah. Jadi gue ngurusin adik-adik kanker, kanker ada 32 anak bersama keluarganya. Kita bikin support system, kita bantu mereka perawatan, pendanaan sekaligus pendampingan mereka. Kita bikin mereka senang, bahagiakan. Karena unsur bahagia ini penting loh, ternyata. Orang sakit tuh butuh bahagia, butuh disupport ya, butuh disupport, butuh di-create bahagianya, karena dengan dia bahagia dia lebih cepat sembuh. Betul. Apalagi orang yang nggak sakit kayak kita, kita harus bahagia, jalanin bisnis, aktivitas harus bahagia. Jangan dibawa stres ya? Jangan stres, 1-2 aja lah, udah gitu. Sewajarnya aja ya. Sewajarnya aja ya, karena memang apalagi masalah pandemi gini ya, banyak teman-teman kan pasti brokaf tuh yang kayak aduh gua kena PHK nih atau enggak aduh gua kena pengurangan dan sebagainya. Kita tuh butuh banget tuh kan. Gue sih mau menyarankan bahwa ini momen yang paling tepat buat kita deket sama pencipta kita. Karena momen yang paling pas buat kita memohon sama dia, berkomunikasi saat ini gitu ya. Benar. Minta tolong, memohon apa sih jadi keinginan lo. Karena ini kan semua orang dapat ujian ya. Semua satu dunia. It's time for you to get close to your creator lah. Ya, dari situ baru ya kita akan buka tuh jalannya kemana aja ya. Insyaallah. Gue percaya sih. Siap. Nah, Bro. Yang tadi ya public speaking, kita laki-laki gitu. Kita butuhnya merawat diri kan. Betul. Ya, mungkin tim KAF kemarin udah sempat ngirimin tuh. Yap. Nah, lo sendiri gimana?
tentang produk Kaf? Gue dia waktu dikirimin agak kaget sih. Oh berarti gue termasuk dalam Kaf bro dong. Nah, berarti gue bisa memilih jalan gue gitu sih. Dan gue coba experience. Gue termasuknya agak picky memang memilih personal care buat diri gue. Personal care betul. Dulu gue tuh paling sebel kalau dipilih-pilihin sama istri, sama siapapun gitu ya. Gue nggak suka gitu. Apalagi laki-laki itu lumayan sulit ya. Wah. Iya kan? Susah banget. Pilihannya tuh dikit soalnya. Iya. Apalagi tuh kalau dia suka bilang, kamu pakai ini aja lah. Ini kan gratisan dari ini. Ya masa gratisan gue pakai wanginya rose gitu kan? Nggak seru kan? Nggak gitu. Seru iya. Ya dengan adik yang kemarin gue coba experience dan ternyata ini yang pas nih gitu. Karena dari sisi wanginya kan cowok nggak boleh lebay ya wanginya. Itu dia. Ya kan? Gue pas nyobain, terutama pertama deodoran dulu gue cobain. Pas di situ enak wanginya. Terus katanya bisa lasting impact-nya cukup lama ya, juta berapa jam gitu. 12 jam. 12 jam ya. Gue udah coba dari situ. Yang lain ada belum sih, ada belum gue coba. Tapi body wash favorit yang mana? Gue bawa sebenarnya. Wih, apa tuh? Oke. Wih, ada di kantong jas. Selalu ya. Ini. Ya ini karena kemasan botolnya kecil, lu bisa selipin juga. Jadi gampang ya? Gampang. Dan ini penting buat orang-orang yang pengen terjun di dunia public speaking ya? Penting banget nih, the toilet ya, EDT ini penyelamat lo. Karena dari sini lo bisa kacau presentasi. Ketika lo ngerasa aduh keringetan. I think I kind of smell. Nggak enak gitu baunya. Iya kan? Atau lo bisa ya kalau misalnya temen lo atau siapa yang kurang sedap, ya lo cobain deh bro. Itu kan salah satu cara juga untuk bikin dia bermanfaat juga. Iya kan buat lingkungan sekitar lo. Benar. Masya Allah. Gitu. Wih, masih dipakai. Biar bermanfaat nih bos keliling. Asik. Bro Steny, thank you banget nih, kita udah ngobrol panjang lebar. Gue yang terima kasih, makasih banyak. Udah ngomongin soal public speaking, jadi bisa gue simpulin tuh public speaking itu untuk Kaf Bro yang pengen mulai itu insya Allah pasti bisa ya. Dan pasti keberhasilan datang dari Allah, yaitu udah pasti. Tapi Allah juga ngelihat keseriusan kita dalam mempersiapkan ya kan. Dan berarti jangan pernah malu atau gengsi untuk belajar ya. Jangan lah, apalagi sekarang kita punya akses belajar gampang ya kan. Kayak kadang orang kalau udah step di atas ngerasa, aduh follower gue udah banyak masa. Wah men itu disaster banget. Itu awal kehancuran kayaknya. Ya apalagi sekarang kan lu kayak konten-konten kayak Kaf ini kan building various content kan, gak cuma public speaking. Lu tinggal mantengin channelnya dan edukasi setiap saat di situ kan. Lewat pengalaman hidup orang, lewat pelajaran. Iya. Seneng banget sih hari gini. Untuk Kaf Bro yang mungkin pengen berlatih sama lo, mungkin bisa pasti dong, insya Allah ya. Insya Allah bisa, nanti sapa gue aja di channel YouTube. Biasanya gue sering bangun, gue juga lagi bangun channel. Apa tuh channelnya? Gue belum subscribe nih gue nih. youtube.com/StenyAgustaf. Nanti ada di situ. Ya tuh masuk ke DM Instagram, kita ngobrol-ngobrol. Instagram ya. Biasanya suka curhat tentang itu. Kak, saya besok mau ini, apa sarannya? Ya, gue seneng. Ya gue dikasih kesempatan untuk ngelakuin pahala lah gitu. Masya Allah, ya. Dari situ. Iya. Ya kan, dan seneng bisa menjadi solusi buat orang sih. Tuh, follow aja langsung ya Instagramnya Steny Gustaf. Thank you banget Bro Steny. Yang pasti sehat selalu ya. Sama-sama bro. Insya Allah juga terima kasih juga untuk tips-tipsnya. Ada last word buat Kaf Bro? Apa yang akan kita buat di masa depan itu kita bangun dari sekarang. Dan itu dimulai dari memilih profesi yang tepat dan juga memilih jalan yang tepat untuk menjalani profesi itu. Betul sekali. Siaplah kalau gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.